Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Gilbert Fabrianto. Lahir saya di Pekanbaru dan pendidikan terakhir saya di SMK Negeri 2 Pekanbaru yang ada di depan Polda Riau di Jalan Gobah. Pekerjaan saya saat ini adalah karyawan swasta, namun di balik saya bekerja di PT GRI ini, saya sedang berkuliah juga di Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, potensi yang dimiliki saya adalah ada 4, yaitu menganalisis, manajemen waktu, mengatur keuangan, dan pendengar yang baik. Namun untuk menganalisis dalam pekerjaan, untuk dalam segala hal yang ada yang pada job desk saya. Namun untuk manajemen waktu ini saya untuk mengatur waktu saya dari pagi hingga sore hingga malam, namun keesokan harinya lagi. Saya untuk mengisi hari-hari kosong saya, biasanya saya akan melakukan pekerjaan rumah, yaitu membantu orang tua saya membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, dan lain-lain. Mengatur keuangan. Nah, ini yang untuk anak muda sekarang yang mungkin terlalu berfoya-foya ya. Nah, untuk mengatur keuangan ini, misalkan yang kayak saya nih, saya terima gaji. Nah, sebagian dari gaji saya itu bakal saya sisihkan ke tabungan dan ke orang tua dan untuk ke kampus. Nah, untuk sisanya ya itulah untuk saya pergi ngopi atau kemana gitu. Pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik ini mungkin beberapa teman saya itu menjadikan saya tempat curhat gitu ya. Menjadikan tempat curhat yang biasanya mereka diputusin cinta atau sedang ada masalah dalam pekerjaan maupun di dalam keluarganya. Nah, mereka menjadikan saya tempat cerita karena saya memang untuk mendengarkan orang itu lebih peka ketimbang saya mengungkapkan apa yang saya inginkan gitu. Dan beberapa orang yang bilang banyak orang yang bisa mendengar, tetapi hanya diri saya yang bisa mendengarkan, mengasih saran, dan memberi pemahaman terhadap teman-teman saya. Baik, kita lanjut untuk kelemahan, keras kepala dan ada yang pelupa. Mungkin untuk keras kepala mungkin udah sebagai mayoritas dari sebagai manusia mungkin kali ya. Tidak ada yang mungkin, ada beberapa tamu, namun memang mereka bisa menghandle keras kepalanya mereka. Maksud dari keras kepala ini ialah apa yang gak sesuai dari tanggapan mereka orang lain dan argumen saya, nah saya itu bisa memberontak gitu. Arti kata ya, saya akan mengungkapkan juga apa sih pemikiran saya terhadap hal yang didiskusikan itu. Namun untuk yang pelupa ini memang ini udah mayoritas juga kali ya, karena pelupa ini memang susah, karena kan kita manusia ya, tak luput dari kesalahan. Oke, kita lanjut dari hobi saya ada 3. Yang pertama ialah berenang, nge-gym, berlari. Dulu untuk yang berenang ini saya memang tidak pandai, waktu kecil saya tidak pandai, bahkan adik saya lebih pandai daripada saya waktu kecil dulu. Cuma saat ini memang saya lebih, karena sudah pandai juga ya, saya lebih dominan ke berenang gitu. Dan dulu nge-gym, untuk nge-gym ini saya dulu kebetulan di tahun berapa ya, udah gak ingat lagi. Nah, itu proses saya dimana untuk membesarkan badan saya gitu, karena badan saya dulu memang dari gendut ke kurusnya ini mungkin bisa dibilang orang kayak tengkorak hidup ya, tengkorak hidup yang mana memang kering kali gitu. Dan berlari, nah saya waktu ini dulu suka nih lari di stadion Tumbai maupun jauh itu saya akan tetap berlari, karena untuk menjaga kesehatan saya apalagi karena setiap hari kita menghirup polusi gitu kan, maupun dari tongkrongan kita menghirup asap-asap rokok orang gitu. Nah, perlu kita juga untuk menjaga kesehatan untuk berlari juga. Orientasi hidup ialah ada 3 nih: lulus kuliah tepat waktu, menaikkan derajat orang tua, dan kejar cita-cita. Nah, lulus kuliah tepat waktu ini ya mungkin kebetulan saya memang udah bekerja juga ya, mungkin untuk kuliah ini memang untuk jadi pendorong untuk ke jenjang lebih atau ke karir saya lah gitu ya, dimana akan saya usahakan untuk lulus tepat waktu sambil bekerja saat ini. Menaikkan derajat orang tua, ya ini adalah saya ingin membuat orang tua itu
terpandang akan hasil kerja keras saya. Kejar cita-cita ya, mungkin cita-cita saya mungkin bisa jadi akan kejar cita-cita ini yang dimaksud ialah saya ingin membantu orang banyak atas kerja saya dan mendengar keluhan apa yang bisa saya bantu dan bakal saya bantu juga gitu. Nah, itu mungkin dari tujuan dari cita-cita saya ya. Untuk motivasi hidup ialah kamu akan menghadapi banyak kekalahan dalam hidup, tetapi jangan pernah membiarkan dirimu dikalahkan. Nah, nih maksudnya ialah kita banyak mengalami kegagalan dalam hidup kita, maupun dari pekerjaan. Contohnya kita melamar nih, kita ditolak gitu kan. Nah, kita tidak boleh terputus asa nih, tapi kejar terus. Kalau bila perlu, kelilingi satu pekan baru nih untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, dan jangan pula bermalas-malasan di rumah kayak anak-anak sekarang ya kan, makan tidur gitu. Yang kedua, bukan aku yang kuat melainkan Tuhan yang mempermudah. Bukan aku yang mampu tapi Tuhan yang menolong. Nah, mungkin di antara kita mungkin pernah mengalami kesulitan yang sangat sulit gitu ya di dalam kehidupan. Mungkin di porsi orang lain mungkin itu biasa aja sih gitu ya. Nah, mungkin dibagi kita nih, ini berat kali ya masalah hidupnya nih ya gitu. Nah, tetapi orang lain ketika mendapatkan yang udah pernah kita laluin, nah bagi mereka itu berat kali, kayak pengen frustasi atau depresi gitu. Nah, perlunya kita berdoa untuk Tuhan yang Maha Esa gitu, agar diberi ketabahan, kesabaran, dan jalan keluarnya. Nah, kalimat tersebut bisa kita kutip dari surat Al-Ikhlas berisi tentang Allah sebagai tempat bergantung dan memohon pertolongan, dan surat Al-Fatihah ayat 5 berisi tentang memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan dan keadaan. Nah, mungkin kita memang ada yang manusia yang memang mampu kuat atau sempurna gitu ya, tapi atas izin Tuhan yang Maha Esa maka kita akan menjadi apa yang berguna untuk orang lain. Sekian mungkin dari saya, bila kurang dan maaf ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.